got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, 3 block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, ketemu lagi dengan Mrs. Tika, guru asik dari Semanik ya. Malam hari ini setelah sekian purnama kita tidak belajar bersama karena di minggu terakhir Mrs. lumayan sibuk jadinya nggak masuk kelas. Akhirnya bisa ketemu di ruang virtual. Walaupun ya kalau Mrs. share screen gini Mrs. nggak bisa lihat wajah kalian satu persatu ya. Tapi semoga semuanya dalam kondisi bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu juga ibaratnya kayak karcis tolnya belajar gitu. Jadi biar belajarnya tuh mulus gitu, bisa cepet, gampang diserap. Ya syaratnya itu tadi harus bahagia. Makanya salamnya selalu salam bahagia. Malam ini kita akan belajar tentang konsep sel. Jadi karena Mrs. ini share screen, otomatis nggak bisa lihat kamu raise hand, kamu mau tanya. Jadi silahkan nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan, mungkin bisa menyampaikan permisi Miss mau tanya gitu ya, supaya nanti Mrs. akan memberikan jeda, atau pada saat Mrs. mempersilahkan kalian bertanya, kalian bisa bertanya. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, siapkan alat tulisnya. Buku dan pena. Kenapa? Karena menulis mengaktifkan otak kalian ya. Jadi kalian bisa mempertajam daya ingat sekaligus mudah menyerap pelajaran. Kira-kira kalau kita bahas tentang konsep sel nih, apa yang akan terbayang oleh kalian? Coba, apa yang terbayang? Nih ada yang baru gabung nih. Sambil nunggu jawaban dari kalian. Mrs. Skip dulu deh. Biar temennya bisa gabung. Yuk coba. Kalau Mrs. tulis konsep sel kira-kira, kalau kamu belajar sel, ada tuh yang tadi teman kamu WA Mrs. nggak bisa gabung meet, tapi udah belajar konsep sel. Kira-kira yang bakalan Mrs. bahas apa nih di konsep sel? Coba, satu orang ada yang mau memberi masukan? Kira-kira mau bahas apa tentang sel? Ini masih malu-malu, kayaknya belum anget karena masih liburan ya, habis libur panjang gitu ya. Jadinya belum pemanasan. Nah, jadinya belum ada yang mau memberikan suara. Oke, supaya nanti waktunya maksimal ya, karena kita cuma 1 jam. Mungkin kalian akan berpikir bahwa ketika Mrs. bahas tentang sel, Mrs. akan jelasin, oh sel itu ada ini gitu ya. Tapi kejutannya adalah ini dia. Kita nggak langsung bahas apa isinya sel. Kita akan bahas topik-topik berikut. Semoga cukup 1 jam kita malam hari ini untuk ngebahas ini ya. Kalau nanti kepaksa meetingnya ke close duluan karena Mrs. pakai gratisan, doain ya nanti Mrs. punya program supaya punya gimitnya juga yang berbayar, jadi nggak terbatasi waktu dan jumlah peserta ya. Malam ini kita akan bahas tentang topik kamu hidup gitu. Terus yang kedua, bakteri dan amoeba. Yang ketiga, OMG manusia gitu. Terus yang terakhir adalah virus viral. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Ingat ya, kunci sukses belajar adalah keterlibatan. Kita mulai yang pertama. Ini mah udah kenal ya semuanya insya Allah karena murid-murid misi semuanya yang ada di Zoom ini ya. Di Gimit ini murid-murid semuanya. Usaha akan selalu berdaya bukan karena kita, tapi karena Tuhan benar-benar ada. Biologi itu mudah, biologi itu asik, biologi itu menyenangkan. Mari gunakan pola pikir positif sebelum kita mulai belajar biologi malam hari ini. Di hari-hari terakhir menjelang masuk sekolah. Oke, kita mulai. Kamu hidup? Aduh, coba Mrs. tanya nih, kayaknya nggak ada suara. Jangan-jangan nggak ada yang hidup ini. Halo, kamu hidup? Hidup. Alhamdulillah. Pesertanya 22 yang jawab hidup cuma 2 orang. Astagfirullahaladzim. Hidup nih. Alhamdulillah 3 orang nambah. Semoga yang nggak jawab bukan karena nggak jawab, tapi karena emang lupa ngeklik mikrofonnya ya, jadinya nggak kedengeran. Bagaimana sih sesuatu dapat dikatakan hidup? Coba salah satu. Yaudah, Miss nggak bisa lihat lagi siapa aja yang gabung nih. HP-nya
lagi di sebelah mana ya? Mbak Al, tolong Bunda diambilin HP Mbak, HP Bunda. Mau dipakai buat ngeliat nama-nama yang gabung. Wait. Iya, oke. Sebentar nih, biar bisa di absen. Wait. Nah, ada yang mau menyampaikan sebelum Mrs. tunjuk? Bagaimana sesuatu dapat dikatakan hidup? Biar cek suara ya. Ibu mau dengar suaranya Gendis. Apakah Gendis sudah bergabung? Apakah Gendis sudah bergabung? Aduh, ada yang baru gabung lagi. Gendis nggak ada ya? Oke. Kita ambil yang lain. Gaby. Gaby, kedengaran suara Mrs.? Kedengeran, Miss. Ayo, bagaimana sesuatu dikatakan hidup? Bernafas, Bernafas, oke. 1, 2. terus melakukan itu, ya apa ya? Lakukan apa? Kamu hidup ya? Hidup, Miss. Hidup, alhamdulillah. Tanda-tanda Gaby hidup apa selain bernafas? Selain bernafas, Gaby apa lagi tuh? Barusan bisa ngejawab Mrs. tuh masuk termasuk Berbicara, tanda-tanda. Miss. Oke. Berbicara. Terus, Gaby dari lahir langsung sebesar itu? Enggak. Berarti Berkembang. berkembang. Selain berkembang juga bertumbuh. Ini baru 3 nih yang disebutin sama Gaby. Kita next aja nih. Kalau pakai kamus KBBI alias Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata hidup ya. Hidup yang melekat pada manusia, binatang, dan tumbuhan. Itu berarti masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Itu adalah arti hidup. Mrs. ulangi sekali lagi. Dalam KBBI itu, hidup artinya masih terus ada, bergerak, bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kalau di konsep biologi itu seperti apa? Di konteksnya biologi itu hidup seperti apa? Kita lihat nih. Jadi, kita dikatakan hidup atau makhluk yang lain dikatakan hidup itu karena menunjukkan ciri-ciri hidup. Kayaknya ini pas SD, SMP udah dipelajari ya. Tadi disebutin Gaby. Bernafas, Miss. Oke, berkembang, Miss. Nih gambarnya berkembang. Terus kemudian selain berkembang tadi bersuara itu adalah bentuk aktivitas atau bisa juga aktivitasnya berjalan, membaca buku, atau sekarang sedang belajar, atau sekarang sedang menulis. Selain itu, apalagi? Nah, kamu bernafas mendapatkan oksigen. Oksigen itu dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk bisa melakukan oksidasi terhadap makanan. Kenapa makanannya harus dioksidasi? Supaya tadi bisa beraktivitas. Oh, berarti yang namanya makhluk hidup itu ya ada ciri makannya, dia akan makan. Supaya apa? Supaya ada yang dioksidasi, supaya ada yang dibakar untuk menghasilkan energi. Jadi hidup dalam konteks biologi itu ya punya ciri-ciri hidup. Ya bernafas, ya makan, dia beraktivitas. Selain energinya dipakai untuk beraktivitas itu, energinya juga dipakai untuk tumbuh. Selain energinya dipakai untuk tumbuh itu juga bisa kemudian nanti kalau sudah mencapai fase remaja, pubertas, dia kemudian berkembang sehingga memenuhi fungsi reproduksi, kemudian dia bisa memiliki keturunan, atau mungkin pada saat tadi atau saat ini kalian mendengar suara Mrs. tangan kamu bergerak, itu juga ciri-ciri hidup. Apa ciri-ciri hidup yang mana gitu ya? Ciri-ciri hidup menanggapi rangsang. Dari suara yang kamu dengar, dari kursor yang Mrs. gerakan, kamu menuliskan sesuatu, itu kamu sedang menanggapi rangsang. Dan itu adalah ciri-ciri hidup. Sebentar ya, temennya pada telat masuk nih soalnya. Besok mungkin kita bikin kesepakatan supaya pada saat sudah present itu Mrs. tidak harus bolak-balik.
ke bagian ini. Oke. Ya, jadi yang pertama, untuk mempelajari konsep sel, kamu harus paham dulu apa itu hidup ya. Apa itu hidup dalam konteks biologi. Nah, sampai di sini dulu nih. Untuk paham konteks sel, kamu harus tahu konteks hidup dalam biologi. Yaitu apa? Bahwa hidup ditunjukkan melalui ciri-ciri hidup. Untuk memastikan bahwa kamu hidup, berarti kamu memiliki ciri-ciri hidup. Mungkin bisa kamu tuliskan setidaknya ada 7 ciri-ciri hidup. Ya, tadi kita sudah temukan ada yang pertama, bernafas. Kedua, membutuhkan nutrisi, mungkin dalam kurung aktivitasnya makan. Yang ketiga, bergerak. Ya, aktivitasnya itu bergerak. Kemudian yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, bereproduksi. Yang keenam, menanggapi rangsang. Oh iya, yang ketujuh kira-kira apa nih? Kalau nafas itu narik nafas terus atau enggak? Ini pertanyaan buat anak SD, kayaknya anaknya ibu tahu deh. Al, kalau bernafas itu kamu narik nafas terus atau enggak? Enggak. Harusnya habis selain narik nafas kamu ngapain? Ya, buang nafas. Nah, buang nafas. Oke, itu juga ciri hidup bahwa selain menarik nafas, kamu juga membuang nafas. Artinya, ciri yang ketujuh adalah menghasilkan zat sisa atau mengeluarkan zat sisa. Sudah dapat 7 ciri-ciri hidup itu? Ingat, untuk mempelajari konteks sel, kita harus bisa memahami hidup dalam konteks biologi. Yuk, satu orang yang mau dapat poin hari ini, silahkan open mic-nya dan sebutkan 7 ciri yang tadi sudah Ibu sebutkan. Ada yang mau dapat poin? Saya Miss. Oke, sebutkan nama. Uri kali ya? Bukan ya? Salma. Oh, Salma. Oke, Salma, silahkan Salma. Jadi 7 ciri hidup yang sudah disebutkan oleh Mrs. Tika, yang pertama itu ada bernafas, kedua itu membutuhkan nutrisi, misalnya dengan makan. Terus yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima melakukan reproduksi. Ya. Terus yang keenam menanggapi rangsang, yang ketujuh menghasilkan zat sisa. Bagus. Oke, 100 poin buat Salma ya. Terima kasih Salma. Nah, kita sudah dapatkan nih, oh ini loh ciri-ciri hidup, ada bernafas, ada makan, butuhkan nutrisi, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk melanjutkan, kita paham tentang konteks sel, atau konsep sel, kita akan mengenal 2 mikroorganisme. Yang tadi sudah Ibu sebutkan di topik yang kedua. Ada bakteri dan amuba. Siapa lagi yang mau dapat poin? Coba, apa bedanya bakteri dan amuba? Silahkan open mic, kecuali Salma ya. Salma udah dapat poin soalnya malam ini. Yang lain dulu. Ada yang mau dapat poin untuk menyebutkan perbedaan bakteri sama amuba? Ibu kasih waktu 5 hitungan. 1. Satu boleh nggak, Miss? Oh, boleh. Ini suara siapa ya? Zahra. Oke, Zahra, silahkan. Kalau amoeba itu memiliki membran inti sel, kalau bakteri itu tidak memiliki. Bagus sekali. Waduh, cuma 1 yang disebutin tapi langsung ke poin utama ya. Baiklah, nih Zahra dapat 100 poin juga ya, Zahra ya. Tadi Zahra sebutin kalau di gambar ini, bagi yang baru pernah lihat ya, walaupun Ibu yakin lah kalian mungkin di luar pelajaran biologi juga buka-buka buku, kenal sama bakteri, kenal sama amuba. Tadi disebutkan sama Mbak Zahra, satu ciri perbedaannya adalah kalau di amuba itu sudah ada membran inti. Di sini disebutkan ada N ya, N ini maksudnya nukleus. Nukleus itu berarti inti. Kenapa dikatakan inti? Karena dia sudah ada membrannya, sudah ada bungkusnya. Inti itu isinya apa? Inti itu isinya adalah DNA. Ibu ulang sekali lagi.
Ini amuba, ya. Di amuba itu ada organel ya, organel yang namanya nukleus. Ada bagian dari tubuhnya yang namanya nukleus. Kenapa dikatakan nukleus atau inti sel? Karena sudah memiliki membran inti yang di dalamnya mengandung DNA atau materi genetik. For your information guys, setiap makhluk hidup pasti punya materi genetik. Why? Karena mereka harus memiliki keturunan untuk mempertahankan hidupnya. Supaya sifatnya bisa diwariskan, ada blueprintnya, maka ada yang namanya DNA. Ada di dalam DNA gen-gen yang menjadi kode atau menjadi kunci dari ekspresi-ekspresi atau ciri-ciri yang kemudian terekspresikan dalam kehidupan mereka. Ibu ulang sekali lagi, setiap makhluk hidup memiliki materi genetik. Makhluk hidup yang materi genetiknya sudah dibungkus oleh membran inti, maka dapat dikatakan makhluk hidup yang memiliki inti sejati atau nukleus. Dan makhluk hidup ini akan dikelompokkan ke dalam kelompok eukariotik. Mungkin masih asing, tapi tenang saja, insya Allah mudah. Ibu ulang satu kali lagi, amuba adalah makhluk hidup eukariotik. Tulisannya eukariotik. Ya, kenapa dikatakan eukariotik? Karena dia memiliki inti sejati. Kenapa dikatakan memiliki inti sejati? Karena DNA-nya dibungkus membran inti. Sekarang geser ke gambar yang satunya, kamu lihat di sini, materi DNA-nya belum dibungkus membran inti. Ditunjuk oleh huruf C pada gambar Escherichia coli, bakteri yang ibu tunjukkan gambarnya pada monitor. C ini belum bisa disebut sebagai nukleus, tetapi disebut sebagai nukleoid alias area materi genetik yang tercampur dalam sitoplasma atau cairan selnya. Ayo tarik napas dulu, ibu akan ajukan satu pertanyaan setelah ini. Ya, nanti fokus. Oke. Nah, amuba dan bakteri tadi, karena bakteri ini belum memiliki membran inti, maka si bakteri ini tidak bisa disebut sebagai makhluk eukariotik. Tetapi dia bisa dimasukkan ke dalam kelompok prokariotik. Ibu ulang sekali lagi. Bakteri masuk ke dalam kelompok prokariotik. Kenapa masuk dalam kelompok prokariotik? Karena dia tidak memiliki inti sejati. Di dalam tubuhnya hanya ada materi genetik yang tercampur dengan sitoplasma atau cairan selnya. Sehingga disebut dengan nukleoid. Ada yang baru gabung lagi. Silahkan sambil ibu save lagi, kamu bisa mencatat apa yang ibu sampaikan. Bentar. Oke. Ibu juga nggak bisa buka WA ya, HP-nya dipegang anak ibu. Jadi kalau yang mau chat, silahkan chatnya di Gmeet aja. Atau ada yang ikut bisa baca chat di grup WA, kalau ada yang penting, ternyata ada yang chat di WA, sampaikan sama mereka, Mrs. lagi fokus di laptop, jadi nggak bisa buka chat di WA grup. Balik lagi tadi. Siap untuk poin berikutnya? Silahkan yang tahu nanti bisa menjawab.
Tadi Zahra dapat 100 poin karena menyebutkan perbedaan antara materi genetik pada amuba dengan materi genetik yang ada pada bakteri. Pertanyaan Mrs. Bakteri termasuk kelompok apa? Amuba termasuk kelompok apa? Silahkan yang mau dapat poin bisa tunjuk tangan. Lupa. Bisa open mic-nya dan menyebutkan jawabannya. Adakah yang mau menjawab malam hari ini? Saya Aduh, ini berdua. Dua orang ini siapa nih? Siapa sama siapa? Coba. Saya Citra. Citra sama? Saya Elzi. Citra Elzi. sama Elzi ya. Oke. Citra yang bakteri, Elzi yang amuba. Elziema ya. Oke. Silakan Citra. Jadi bakteri itu masuk ke dalam kelompok prokariotik karena tidak memiliki inti sejati dan hanya memiliki nukleolit. Bagus. Oke, Citra 100 poin. Elziema silakan. Untuk yang amuba bagaimana? Sedangkan yang amuba itu termasuk golongan eukariotik karena memiliki inti atau nukleus. Bagus. 100 poin untuk Elziema. Oke. Loh, bentar. Tadi kenapa sekarang tiba-tiba udah ngomongin tentang nukleus aja nih? Apa hubungannya sama konteks hidup yang sudah Ibu tunjukkan sebelumnya? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang bisa menghubungkan? Apakah bakteri dan amuba ini hidup kalau kita pakai kata kunci materi genetik? Ada yang bisa jawab? Yuk, yang bisa jawab dapat poin. Tadi kan kita lagi bahas konteks hidup. Terus kita kemudian langsung ke beda bakteri sama amuba nih. Terus muncul ada materi genetik. Ada nggak ya sambungannya? Ada nggak ya benang merahnya sama konteks hidup? Yuk, Salma, Zahra, Cita, Elziema juga bisa menjawab lagi kalau mau. Yang lain, silahkan kalau mau yang menjawab, Ibu kasih waktu 3 hitungan. 1, 2, 3. Oke, mungkin masih pada apa ya gitu ya. Materi genetik ini adalah bagian dari makhluk hidup yang berperan pada pewarisan sifat. Ciri hidup apa yang hubungannya sama pewarisan sifat? Ayo, coba. Apa ya? Waris sifat. Sifat itu asalnya dari parental ke anakan. Jadi ciri hidupnya pastilah reproduksi. Kalau bakteri punya genetik atau materi genetik DNA, amuba punya materi genetik DNA, berarti mereka pasti punya fungsi reproduksi. Walaupun mungkin fungsi reproduksinya itu adalah fungsi reproduksi sederhana. Kenapa kok sederhana? Ya, kalau kamu ada massa mamba. Kalau yang namanya bakteri itu nggak ada massa mamba. Amuba juga nggak ada massa mamba. Mereka nggak ada jenis kelamin. Tentu pasti cara reproduksinya berbeda dengan cara reproduksi kita yang manusia punya perbedaan jenis kelamin. Selain itu, apakah kemudian ada ciri-ciri hidup yang lainnya yang ditunjukkan sama bakteri sama amuba? Aduh, ada yang baru gabung lagi guys. Bentar ya, kita skip dulu. Wah, kok nggak jadi gabung ternyata. Baiklah, kembali ke yang tadi. Apakah ada ciri-ciri hidup yang lain? Iya, pasti ada. Sekali lagi Ibu bilang, bahwa ketika kalian belajar tentang konsep sel, kalian harus paham konteks hidup dalam biologi itu berarti memiliki ciri-ciri hidup. Artinya, kalau bakteri dan amuba ini adalah contoh makhluk hidup, maka mereka pasti punya ciri-ciri hidup. Selain tadi, satu bereproduksi, sudah disebutkan oleh Salma, tadi diulangi sama Salma juga, mereka bernafas. Bernafas itu tidak selalu membutuhkan hidung atau membutuhkan insang di ikan. Bernafas itu dalam tanda kutip ya, itu berarti adanya oksidator yang masuk ke dalam tubuh. Di beberapa hewan yang sifatnya mungkin aerob, ya oksidatornya berarti oksigen. Sedangkan di anaerob, oksidatornya mungkin nanti berbeda lagi. Nah, untuk bakteri dan amuba, Escherichia coli dan amuba yang Mrs. tampilkan di sini ini, mereka bernafas
dengan cara difusi. Karena mereka nggak punya hidung. Jadi langsung aja itu udaranya masuk sebagai oksidator untuk membuat ada sistem atau bahasanya itu penghasilan energi nantinya. Penghasilan energi nantinya ya. Ibu ulang sekali lagi, bernafas. Kalau di organisme sederhana seperti bakteri sama amoeba, mereka dengan cara difusi saja. Tapi bernafas, butuh oksigen nggak? Butuh yang aerob. Kalau yang anaerob nggak butuh, tapi pasti ada oksidator yang masuk ke dalam tubuhnya juga. Terus kemudian, apakah kemudian mereka makan gitu? Apakah mereka membutuhkan nutrisi? Jawabannya, iya, mereka butuh nutrisi. Walaupun mungkin konteks makannya, cara makannya tidak sama seperti kita yang punya mulut. Seperti misalnya di bakteri ini. Di bakteri ini mereka makannya gimana? Mereka makannya dengan cara bisa menyerap senyawa organik yang ada di sekitarnya. Bisa juga kemudian kalau yang di amoeba ini dia menelan bakteri. Jadi bakterinya itu ditelan pakai kaki-kaki semunya ini. Nah, nanti kalau ditelan jadi kaki-kaki semu, oleh kaki-kaki semu nanti jadi vakuola makanan, yang mana vakuola makanan itu akan mencerna makanannya. Seperti itu. Ntar dulu, Bu, bingung Bu, pusing deh, panjang banget, jauh banget. Mari tarik nafas, hembuskan lagi. Ibu ulang sekali lagi. Anak ibu ikut-ikutan tarik nafas, hembus nafas. Sabar ya cinta, Bunda selesaiin dulu. Malah joget-joget. Bakteri dan amoeba termasuk contoh makhluk hidup. Artinya mereka memiliki ciri-ciri hidup. Bereproduksi, bernafas, kemudian membutuhkan nutrisi gitu ya. Bu, bingung deh. Bakteri makannya gimana, Bu? Oke. Kita sedikit nih ngebahas bakteri. Dikit aja kita bahas bakteri. Guys, bakteri itu nggak selalu kayak gini ya. Karena bakteri itu bisa dikatakan ada dua macam. Kalau dari Kingdom kan ada dua tuh. Kemarin kamu udah belajar waktu Ibu share materi 2. Dari Kingdomnya ada Archaebacter sama Eubacter. Kalau Archaebacter kan yang kuno di tempat-tempat ekstrim gitu. Misalnya kamu main ke Batu Raden, itu di sana ada sumber air panas dengan belerang yang bisa ketemu sama bakteri sulfur. Kemudian kalau bakteri yang Eubacteria itu adalah bakteri kosmopolit yang mungkin hari ini ada di muka kamu kayak lagi jerawatan misalnya, di tangan kamu kayak tadi belum cuci tangan gitu. Itu adalah bakteri kosmopolit. Terlepas dari itu, berdasarkan cara hidupnya itu lebih mudah kita bisa bedakan ada bakteri yang sifatnya parasit, ada bakteri yang sifatnya itu saproba atau dia itu memakan atau menerima nutrisi itu dari sisa-sisa organisme lain. Gitu. Apa bedanya? Yang namanya parasit kan pasti merugikan. Pasti kalau yang namanya parasit itu dia punya inang. Ibu kecepatan gak ya? Coba dong. Cek dulu, siapa tahu udah pada angkat tangan gara-gara kecepatan. Kecepatan nggak guys? Halo? Cek. Enggak ya? Ulang lagi ya. Jadi bakteri itu ada bakteri parasit, ada bakteri saproba. Gimana cara ngebedainnya? Kalau si bakteri ini mendapatkan nutrisi dari sisa-sisa organisme, itu contoh gampangnya misal kamu di rumah punya sup. Sup itu tuh dimasak dari pagi banget. Terus waktu sore atau waktu malam tuh memang lupa diangetin gitu. Besok paginya kamu akan menemukan lapisan lendir gitu di atas si supnya. Kenapa? Karena bakteri saproba salah satu ciri khasnya adalah lapisan luarnya itu dilapisi dengan lapisan lendir gitu. Saproba ya. Karena mereka di sisa-sisa organisme, maka mereka tuh punya bahasanya fungsi untuk merekat ke substrat gitu. Jadi dia punya lendir, berbeda dengan parasit gitu. Contohnya seperti yang menyebabkan TBC. Ada Mycobacterium tuberculosa. Kayak Mycobacterium tuberculosa tuh dia nggak berlendir gitu, tapi dia punya kapsul.
yang keras gitu. Ini seperti yang digambarkan di sini, walaupun ini bukan tuberkulosis ya, tapi maksudnya menggambarkan kapsul nih, yang kapsul itu warnanya adalah yang biru. Nanti di dalamnya kapsul baru dinding sel. Jadi kapsul ini kalau di parasit itu berguna untuk melindungi si bakteri ini dari serangan antibodi tubuh inangnya gitu. Dari pertahanan tubuh si inang gitu. Jadi kalau parasit itu dia punya kapsul yang keras, sedangkan yang saproba itu dia punya lendir gitu. Karena kepentingannya berbeda. Nah, ini caranya si bakteri dapetin nutrisi. Kalau si amoeba dapetin nutrisi dengan menelan, dengan fagositosit. Kenapa disebut dengan menelan? Karena dia akan memerangkap si mangsanya dia, umumnya bakteri ya, karena yang lebih kecil dari si amoeba ini bakteri, dengan kaki-kaki semunya. Jadi kaki semuanya itu akan menjulur, melingkari si bakterinya, kemudian si bakterinya itu dibuatin gelembung di dalam tubuhnya si amoeba. Setelah dimasukin ke dalam gelembung yang disebut dengan vakuola ini, tubuh bakterinya baru kemudian dicerna oleh enzim pencernaan dari si amoeba, dan ketika sudah tercerna maka nanti si vakuola makanan ini akan beredar. Ini akan beredar dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Supaya apa? Supaya semuanya ke bagian sari-sari makanannya. Kalau sudah habis, dia pup gitu ya bahasanya. Dia pupnya dengan cara gimana? Ya udah dia minggir aja tuh ke bagian membran selnya, kemudian kantung yang tadi dia buka. Jadi kotorannya dia buang gitu. Nah, ini kita udah dapat 2 ciri tambah 1 ya, buang kotoran, berarti dia juga menghasilkan zat sisa. Apalagi ciri makhluk hidup tadi, bergerak ya, bergerak. Kalau bakteri, nih contoh yang Ibu tampilkan di sini, dia bergerak pakai flagel nih namanya. Ini flagel itu adalah bulu cambuk. Hati-hati ya, ini yang kecil-kecil ini bukan ya. Ini kalau yang kecil-kecil yang ditunjuk oleh huruf A, ini adalah pili. Sedangkan flagel itu yang ditunjuk oleh huruf D. Makhluk hidup itu ciri hidupnya bergerak, bakteri bergerak. Amoeba bergerak, dia nggak punya flagel, tetapi dia punya kaki semu. Nih, kaki-kaki semu yang bisa memadat dan menjadi lebih encer untuk bisa menjulur, mengkeret gitu. Baik untuk berpindah tempat atau untuk memerangkap makanan. Tadi selain itu ada ciri apa lagi ya? Oh, bereproduksi. Nah, sekarang kaitannya sama reproduksi gimana, Bu? Si bakteri bereproduksi? Gampang. Sama Tuhan udah dikasih pilih. Jadi melalui pilih ini dia akan menemukan pasangannya, nempel nanti di bagian pilih, kemudian materi genetiknya, tapi bukan yang ini, biasanya yang bertukar itu yang ada di plasmid gitu. Karena keistimewaan bakteri itu dia punya 2 jenis DNA. DNA yang di nukleoid sama DNA sirkuler yang ada di dalam plasmid. DNA yang disimpan di kantung plasmid. Biasanya kalau reproduksi secara seksual, tanda kutip ya, paraseksual sih soalnya nggak ada jantan betina ya. Dari donor ke resipien atau penerimanya itu yang didonorkan adalah ini nih, ini kayaknya yang digambarin sama warna ungu nih. DNA sirkuler. Nah, itu yang dia pakai. Jadi dia punya pilih sebagai jembatan seksnya, nanti isinya plasmid akan bertukar dengan bisa cuma transfer gitu ke bakteri yang lainnya. Sedang kalau amoeba dia akan mengalami amitosis gitu ya. Jadi membelah menjadi 2, tetapi bukan pembelahan mitosis gitu, ngebelah aja jadi 2. Belum bisa dikatakan pembelahan mitosis karena fase-fasenya tidak selengkap pembelahan mitosis. Reproduksi sudah, bernafas sudah, mendapatkan nutrisi sudah.
membuang atau menghasilkan zat sisa, sudah. Tumbuh dan berkembang. Tentunya kalau misalnya si amoeba dan bakteri ini nggak langsung sebesar ini ya, mereka dari ukuran yang kecil dulu, kemudian ke ukuran normal mereka ya, walaupun dan mencapai juga nanti fase matang gitu supaya bisa bereproduksi. Itu tumbuh dan berkembang juga. Tadi apalagi ya? Oh, menanggapi rangsang. Ya, menanggapi rangsang kalau misalnya bakteri yang memiliki sifat peka terhadap cahaya, ya nanti ketika ada cahaya dia bisa mendekati atau menjauhi tergantung sifat si bakteri itu tersendiri. Karena tadi ada yang namanya cyanobacteria ya. Cyanobacteria itu adalah bakteri tapi dia punya klorofil gitu. Sehingga disebut dengan cyanobacteria. Dulunya disebut ganggang hijau biru, tetapi karena setelah diamati dia tidak punya membran inti, dia dikeluarkan dari kelompok ganggang dan dimasukkan ke dalam kelompok bakteri disebut dengan cyanobacteria. Kalau kamu pernah ini kepleset di kali, terus kamu bilang, aduh ini batu lumutan, aku jadi kepleset, ya kamu sudah suuzon dan kami hitamkan lumut ya, karena lumut itu tidak licin, lumut itu dia sifatnya keset kayak bludu gitu, bludru. Kalau yang licin itu ya cyanobacter, dia bakteri yang mengandung zat hijau, jadi warnanya hijau mirip kayak alga, tapi juga bukan alga. Karena kalau alga itu dia punyanya adalah nukleus, bukan nukleoid. Begitu anak-anak untuk penjelasan bahwa bakteri dan amoeba ini benar-benar termasuk ke dalam makhluk hidup. Bu, tunggu lagi. Kok dihubungin sama konsep sel? Ya, ini adalah dua contoh makhluk hidup uniseluler atau makhluk hidup satu sel. Jadi, meskipun cuma punya model satu sel saja, mereka sudah dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Ya, mereka sudah dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Konteks hidup biologi adalah memiliki ciri-ciri hidup. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ibu skip dulu deh. Sambil tarik nafas. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, harus jawab tidak. Kalau ada, silakan raise hand boleh, karena ini ibu lagi matiin ini. Soalnya 10 menit lagi kayaknya gimmicknya bakal ketutup. Karena gratisan jadi 1 jam doang. Kira-kira mau nambah? Kita masih ada 2 slide lagi atau 3 slide lah. Atau mau diakhiri sampai di sini? Sudah ngantuk? Yang sudah ngantuk anaknya Bu Guru, anaknya Mrs. Gimana guys? Masih mau lanjut atau mau sudahan? Halo. Halo, Miss. Gimana Ra? Masih mau lanjut ini? Siapa yang masih mau lanjut? Atau udahan? Atau emang ada yang pertanyaan? Lanjut, Miss. Lanjut, Agista mau lanjut. Yang lain kecepatan nggak nih? Sudah bisa dipahami tadi ya. Jadi kenapa kemudian Ibu ambil contoh bakteri sama amoeba? Itu adalah karena ini loh bukti bahwa yang namanya satu sel aja kalau memang dia memenuhi ciri-ciri hidup ya udah bisa dikatakan makhluk hidup dengan sebutan makhluk hidup uniseluler atau makhluk hidup unisel gitu. Unisel atau satu sel gitu. Itu adalah bakteri sama amoeba. Kalau mau lanjut, ini yang mau lanjut baru Agis nih. Yang lain gimana? Ibu belum bisa buka chat soalnya. Lanjut. Zara lanjut. Emang Zara belum nyampe? Udah seberapa perjalanan, Ra? Belum nyampe, Miss. Barusan berangkat. Oh, barusan berangkat. Oke. Ya, kalau mau lanjut, bisa lanjutin lagi. Tapi sampai di sini cukup bisa dipahami dan diterima. Bisa, Miss. Oke, makasih Elsie. Ya, terima kasih. Kita lanjutin lagi berarti ya. Kita balik ke slide yang tadi. Oke, nah.
Jadi nanti kalian udah nggak bingung lagi kalau misalnya sel itu apaan sih Bu? Sel itu adalah unit terkecil, struktural, dan fungsional kehidupan. Ada kata kunci struktural dan kata kunci fungsional. Kenapa? Dari bakteri dan amoeba kita belajar bahwa hanya dengan modal satu saja selnya, tapi ciri hidupnya ada, jalan sistem hidupnya, maka bisa dikatakan hidup, punya ciri-ciri hidup. Sehingga approve tuh kata-kata sel adalah unit terkecil kehidupan. Kenapa? Ya struktur sama fungsi hidupnya ada, begitu. Semoga bisa diterima ya anak-anak tentang bakteri dan amoeba ini untuk memahami konsep sel. Kemudian, tadi kan kita udah dedah tuh satu persatu ya, bahwa di dalam sel itu ada bagian-bagian yang kemudian bertanggung jawab untuk fungsi tertentu. Nah, sebutannya itu apa sih bagian dalam sel? Sebutan bagian dalam sel itu adalah organel ya, organel. Hati-hati bukan organ. Kalau dalam tubuh kita, jantung, hati gitu tuh namanya organ. Tapi kalau dalam tubuh sel, satu sel ya, itu namanya organel. Dan bakteri itu tadi dari yang paling luar ada dinding sel yang melindungi dari lingkungan yang luar. Terus kapsul tadi ya, kapsulnya tadi digambarin sama warna biru atau ya salah, biru atau ungu tadi ya. Itu untuk memberi perlindungan ekstra, apalagi yang parasit ya. Terus ada ribosom, tempat untuk sintesis protein, tadi digambarkan titik-titik merah. Ada plasmid, yang berisi DNA tambahan, ini adalah DNA sirkuler. Biasanya kalau nukleoid ini tadi adalah materi genetik yang mengekspresikan aktivitas hidupnya. Kalau plasmid ini nanti DNA-nya itu diekspresikan untuk sifat-sifat khusus gitu. Sifat-sifat khas dari si bakteri ini. Terus ada flagel yang dipakai buat bergerak, ada pili buat jembatan seks. Ini adalah organel dari bakteri. Bagian selnya bakteri yang mendukung fungsi kehidupan. Kita kembali sebentar ke belakang. Kalau kamu nggak sempat nulis karena slide-nya kecepatan, bisa di screenshot. Insya Allah nanti rekamannya juga Mrs. upload, tapi nggak tahu kapan ya. Nggak mungkin langsung kayaknya karena harus diedit kali ya. Mrs. balik lagi dulu ya. Kita ulangi. Di sini ada huruf A. Itu adalah pili atau jembatan seks. Ini ada huruf B, yaitu yang bintik-bintik warna merah ini kecil-kecil, itu adalah ribosom untuk sintesis protein. Yang C ada nukleoid, ya, B tadi sintesis protein yang ribosom, C itu adalah nukleoid, D adalah flagel, E adalah dinding sel, F adalah membran sel. Salah pencet nih sis. Dan itulah bagian tubuh dari bakteri. Oke, kita lanjutin. Tadi kita udah sampai ke organelnya bakteri. Begitupun amoeba. Karena apa? Karena amoeba itu juga makhluk hidup, ya otomatis dia juga punya struktur yang mendukung fungsi kehidupannya. Tadi udah sempat disebutin, ada vakuola kontraktil yang menjaga tekanan osmosis di dalam tubuhnya si amobanya, ada vakuola makanan, ada nukleus gitu ya. Ntar dulu, ada yang baru masuk lagi. Nah, ini Mrs. juga udah bikinin tambahannya. Oke, next ya. Tadi kita ini udah bahas yang organelnya bakteri, sekarang organelnya amoeba. Amoeba itu punya apa aja? Punya membran sel yang dia nanti berfungsi untuk jadi kayak pintu keluar masuknya zat-zat gitu di dalam tubuhnya si amoeba atau keluar tubuhnya amoeba. Terus ada sitoplasma. Oh ya, sitoplasma itu tadi juga ada di ini ya, ada di bakteri juga ya, sebagai tempat terjadinya berbagai proses metabolisme. Itu cairan selnya gitu. Kalau nggak ada cairan selnya, bayangin aja misalnya kamu
punya bola, terus bola itu kamu isi sama kelereng, maka kamu kocak-kocak tuh bakal kotak-kotak-kotak gitu. Tapi karena sel itu punya sitoplasma, seluruh organel dalam sel itu jadi terlindungi. Selain itu, cairan sitoplasma ini juga jadi tempat terjadinya metabolisme atau reaksi-reaksi kimia di dalam sel gitu ya. Terus vakuola, tadi ya vakuola itu sebetulnya kayak kantung aja sih, kantung nanti ada macam-macam. Kalau ada vakuola yang untuk menyimpan itu biasanya disebut dengan granula gitu ya. Tapi ada juga vakuola yang tadi dipakai untuk berkontraksi atau namanya badan kontraktil atau vakuola kontraktil gitu ya. Itu untuk apa? Selain tadi Ibu sebutkan ini untuk membuang zat sisa, itu kenapa? Kenapa kok jadi di sini tulisannya mengeluarkan air yang berlebihan dari dalam sel amoeba? Ingat, mempertahankan tekanan osmosis. Jadi biar si amoeba ini juga nggak akan meledak karena kebanyakan cairan. Karena difusi dia kan dari lingkungan langsung ke selnya dia gitu ya. Kalau ada vakuola kontraktil ini, dia bisa menjaga tekanan osmosisnya supaya dia tetap di keadaan turgor. Gimana sih ngebayangin tekanan osmosis tuh ya? Contohnya gini deh, kalau misalnya kamu lihat ya pada saat di Cilacap tuh lagi musim panas tuh, kalau di tumbuhan tuh istilahnya turgor gitu ya. Tumbuhan tuh pada layu karena kehilangan air gitu loh. Tapi ketika dia turgornya maksimal, dia bisa seger lagi. Nah, kalau si amoeba ini dia harus selalu pada kondisi stabil gitu. Sehingga dia punya badan kontraktil. Jadi vakuola yang berfungsi untuk berkontraksi. Kontraksinya buat apa? Ngeluarin air yang berlebih. Supaya tekanan osmotiknya itu tetap bertahan di kebutuhan dia untuk hidup. Sama-sama punya ribosom. Kemudian untuk sintesis protein, dia punya nukleus yang berbeda ya tadi dengan si bakteri karena dia sudah punya membran inti. Terus dia juga punya yang namanya mitokondria. Guys, kalau tadi kita bahas tentang bakteri, itu tadi nggak sempat ditulis atau memang di setiap referensi agak ada beda-beda kelengkapan ya. Yang namanya bakteri itu dia punya bagian yang namanya mesosom. Mesosom tuh kalau di amoeba tuh ya kayak mitokondria fungsinya, tapi bentuknya beda. Apa bedanya? Kita balik lagi ke gambar ya. Jadi kalau mesosom itu dia nanti ngelekuk dari membran selnya. Ini adalah lapisan yang F ini, dia tuh melekuk ke dalam, terus itu jadi host powernya. Jadi rumah energinya gitu. Jadi dia menghasilkan energinya itu adalah di mesosom, ya. Berbeda dengan amoeba yang sudah punya organel yang namanya mitokondria. Jadi mitokondria itu adalah organel pernafasan gitu ya. Jadi yang baru gabung. Kita izinin dulu. Oke. Jadi kita tadi udah dapetin beberapa organel dari si amoeba sama si bakteri, di mana organel ini adalah struktur yang mendukung fungsi kehidupan, mulai dari pelindung yang dia tuh punya dinding sel sama di amoeba punya membran sel. Kok beda sih Bu? Nggak sama-sama gitu, sama-sama punyanya hanya membran sel atau dinding sel tuh ada di amoeba? Iya, karena apa? Bakteri itu bentuknya tetap. Dinding sel ini selain dia melindungi, dia juga mempertahankan bentuk. Jadi karena dia mempertahankan bentuk, ya bentuknya gitu. Yang namanya bakteri itu ada bentuk kokus, ada bentuk basil, ada bentuk vibrio, gitu, ada bentuk spiral. Tapi kalau yang namanya amoeba, dia bentuknya itu nggak beraturan. Kenapa? Dia hanya memiliki membran sel, dan membran sel itu tidak bisa mempertahankan bentuk. Sampai di sini tentang organel amoeba sama bakteri ada pertanyaan? Ibu mau bagi-bagi poin lagi. Siapa yang tahu organel yang fungsinya untuk menghasilkan energi di bakteri dan amoeba tadi apa namanya? Silahkan open mic-nya. Saya, Miss. Ya, itu suara siapa ya? Latifa ya? Iya. Oke, silahkan Latifa. Untuk di bakteri yang menghasilkan energi berada di mesosom, sedangkan di amoeba berada di menghasilkan di mitokondria. Ya, bagus. Nanti kamu jangan bingung, terus gimana Bu ngasilin energinya?
Gak usah bingung. Di kelas 11 kalian bakal ketemu sama yang namanya sistem metabolisme. Itu cerita gimana kamu makan jadi ada gula-gula yang sudah paling sederhana itu ketemu sama oksigen, nanti berakhir di ATP, dan nanti akan muncullah mitokondria ini. Jadi untuk bisa memahami itu harus naik level ke level metabolisme yang udah spesifik nanti di biologi fase F. Nah, pengantarnya dulu. Tadi bakteri punya mesosom, kalau di amoeba dia punya mitokondria. For your information ya, jadi amoeba ini itu sebetulnya masih eukariotik yang paling sederhana karena dia adalah kingdom protista. Sementara di eukariotik itu ada selain protista itu ada fungi, ada animalia, ada plantae gitu. Itu udah lebih kompleks lagi. Kita balik lagi ke slide yang tinggal 2 kayaknya. Nah, tadi kita udah kebahas tentang amoeba sama bakteri. Nah, sekarang kita masuk ke topik OMG, manusia gitu. Bagaimana dengan manusia gitu? Kira-kira apakah manusia sama dengan bakteri dan amoeba? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Adakah yang mau berpendapat apakah manusia sama dengan amoeba dan bakteri? Atau pasrah? Ya itu siapa yang udah open mic? Silahkan. Halo. Silahkan. Apa bedanya manusia sama amoeba sama bakteri? Ada yang tahu? Menyerah? Mika. Oke. Meika, silahkan. Apa bedanya Meika? Ayo Meika, apa bedanya? Jangan lupa dinyalain mikrofonnya. Halo. Oke. Apakah Meika mengalami gangguan? Ya, Ibu belum bisa dengar jawabannya Meika ya. Jadi guys, sebenarnya cara yang paling gampang tuh, kenapa sebutnya OMG manusia? Oh my god, manusia gitu ya. Ada yang pernah ganti kulit gitu ya, terus kulitnya dikopekin gitu, dikelupasin. Itu tuh di satu kopekan kulit tadi itu kira-kira jumlah selnya berapa, kamu bisa hitung nggak? Peluangnya kecil banget kalau itu cuma satu, pasti lebih dari satu karena ya itu istimewanya kita tuh bukan makhluk unisel kayak bakteri sama amoeba. Kita itu adalah makhluk multiseluler. Dan multiselulernya itu adalah multiseluler yang sangat kompleks. Kenapa Ibu bilang multiseluler sangat kompleks? Duh sayang banget, tadi Mrs. nggak sempet nih nyariin gambar-gambar ya. Kemarin masukannya tuh butuh banyak gambar. Tapi gini deh, Mrs. balik ke sini. Balik ke muka Mrs. aja deh. Oke. Mrs. akan menghentikan presentasi dan fokus di silahkan pin muka saya ya yang kangen sama Mrs. Jadi gini, kenapa kok OMG manusia gitu ya? Oh my god, manusia, masya Allah manusia. Gitu. Karena kita tuh adalah makhluk multiseluler kompleks. Yang namanya multiseluler tuh nggak cuma manusia. Plantae multiseluler, jamur juga multiseluler. Apa sih multiseluler? Ya berarti selnya lebih dari satu. Buat kamu yang pernah makan jamur atau mungkin waktu dulu kelas 10 kita pernah pengamatan yang kelompoknya dapat jamur itu ngamatin, yang namanya jamur tuh selnya banyak gitu. Selnya banyak tapi semua selnya tuh sama aja. Mentok-mentok ya paling perbedaan satu tuh di bagian penyimpan sporanya, tapi yang lain tuh sama semuanya. Gimana kalau badan kamu? Apakah sama semuanya? Bayangin kalau sel-sel sel-sel kulit itu sama kayak sel-sel darah. Mungkinkah jadi tubuh manusia? Enggak mungkin banget. Itu alasan kenapa kemudian Mrs. tuh suka nambahin kata kompleks ketika menjelaskan tentang manusia gitu.
Kenapa juga, Bu, apa hubungannya lagi? Miss, apa hubungannya lagi sih sama konsep sel gitu ya? Kamu harus paham banget fungsi dari si sel ini ketika di tubuh manusia. Ketika di tubuhnya si amuba sama bakteri yang mereka unisel, ya udah itu hidupnya mereka cuma di satu sel itu. Tapi ketika kita bahas tentang manusia yang multisel, itu kamu harus paham ada tingkatan organisasi kehidupan yang mendukung kita untuk mengatakan bahwa kita hidup. Kita adalah manusia yang hidup gitu ya. Apa yang dimaksud? Contoh deh tangan nih, tangan kalian nih. Tangan kalian kalau didedah secara anatomi, itu nggak cuma satu sel aja, nggak cuma satu macam sel. Dan ini akan kalian pelajari nanti ketika di biologi fase F itu, kalian belajar tentang struktur dan fungsi jaringan, gitu. Jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, kalau tangan manusia berarti masuknya ke jaringan hewan. Jadi ketika kita bahas tentang si jaringan ini, jaringan di tangan gitu ya, jaringan di tangan, nanti kamu paham bahwa sel itu unit struktural terkecilnya. Dalam sel ada kehidupan. Setiap sel kita itu hidup gitu. Tetapi sel itu ketika mau menjadikan hidupnya kita dalam fungsi yang utuh sebagai individu, dia harus bekerja sama. Dia harus bekerja sama dengan sel-sel yang serupa. Membentuk apa? Membentuk jaringan. Itu kenapa kemarin masih sebutin, banyak yang masih salah nih di kuisnya kemarin, urutannya itu dari sel ke jaringan. Kenapa? Jaringan itu adalah kumpulan sel yang sama membentuk fungsi yang sama. Jadi selnya itu sama, fungsinya sama. Dia bikin jaringan. Tapi nanti di manusia contohnya itu sel-sel itu tuh nggak cuma semacam. Kenapa? Karena ketika dia mulai dalam bentuk embrio, dari blastosol atau dari bakal embrio berkembang jadi calon embrio atau calon zigot aja, itu dia udah ada interaksi yang berbeda antara bagian terluar, bagian tengah, dan bagian dalam, sehingga nanti terekspresikan DNA-nya pun berbeda. Maksudnya apa? Ya memang ada yang secara embrional itu khusus untuk membangun bagian luar tubuh. Ada yang secara embrional memang khusus untuk membangun organ-organ tubuh. Ada yang secara embrional itu untuk membangun sistem sarafnya, sistem darahnya gitu. Jadi si sel-sel ini kemudian terspesialisasi, mengalami diferensiasi atau pengkhususan fungsi sehingga berbeda-beda bentuknya. Sel tulang pasti beda sama sel darah, pasti beda sama sel kulit karena kemanfaatannya atau fungsinya berbeda. Sebagai contoh tadi Miss bilang tangan aja. Di tangan kita itu tangan ini masuknya adalah organ ya. Tangan organ. Di organ tangan itu nggak cuma ada satu jaringan. Kita punya jaringan kulit, kita punya di dalamnya itu ada jaringan tulang. Kemudian supaya tangannya bisa bergerak kita punya jaringan syaraf. Supaya tangannya tetap bisa hidup, bisa tumbuh gitu kuku-kukunya, kita punya jaringan darah gitu ya. Kemudian si tangan ini tangan ini nih, dia juga kemudian membentuk sistem organ. Sistem organ apa? Sistem organ yang masuk ke sistem gerak gitu. Sistem organ gerak. Ini sih ulang sekali lagi kalau mungkin kecepatan ya. Bahas konsep sel di tingkat manusia adalah kita harus memahami tingkat organisasi. Kita adalah multiseluler kompleks yang terdiri dari miliaran sel. Miliaran sel yang masing-masing berkelompok dengan bentuk yang sama, fungsi yang sama, bentuk jaringan. Jaringan membentuk satu organ. Jaringan-jaringan ini itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena setiap jaringan punya fungsi tertentu. Setelah berkumpul jaringan-jaringan membentuk organ membentuk sistem organ. Bernafas, nggak hidung semuanya. Nanti kalau hidung semuanya cuma bisa narik sama buang, nggak bisa masukin oksigennya ke darah dong. Makanya yang namanya sistem organ pernafasan ya ada hidung, ada tenggorokan, nanti turun ke trachea, kemudian ke bronkus, ke paru-paru.
di paru-paru itu nanti ada alveolusnya, seperti itu. Itu sistem organ. Dan manusia nggak bisa cuma ada sistem pernafasan, toh nggak bisa. Mau jadi manusia ya ada sistem pernafasannya, ada sistem pencernaannya, ada sistem syarafnya, ada sistem geraknya. Itu namanya. Makanya yang bisa judulin topiknya OMG manusia. Masya Allah, kita begitu kompleksnya. Mari bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang begitu sempurna ya penciptaannya. Tuh kenapa judulnya OMG manusia. Terus terakhir nih, bahasan terakhir kita. Udah sampai 2018. Bapak ya masih bertahan dengan muka saya ya. Pembahasan terakhir kita itu adalah terus kalau virus gimana gitu. Kalau virus itu apa gitu ya? Virus itu apa? Ini nih, virus itu apa guys? Kalau virus terus itu apa gitu ya? Ada yang mau jawab? Kalau virus apa dong? Udah bisa dikatakan sel belum ya? Harusnya masih inget nih, ini pelajaran kelas 10 nih. Ada yang mau bicara? Supaya menggantikan saya, supaya saya sedikit bernafas. Apa itu virus? Apa hubungannya virus dengan konsep sel? Ada? Atau pasrah semuanya, Bu? Udah ngantuk, Bu. Ampun, Bu, udah mau 2 jam. Sambil nengok-nengok lah. Ini ada Zefikun itu siapa ya? Halo, Z. Halo, Miss. Siapakah nama asli Anda? Alzina. Oh, Alzena. Ini kelas sekarang di F berapa ya? Ibu belum hafal nih sekarang. F1, Miss. F1. Oke, panggilnya Z sekarang. Atau dari dulu Z ya? Dari dulu. Dari dulu. Z, kalau virus gimana, Z? Kalau kaitannya sama konsep sel. Apa ya? Kamu tahu isinya virus nggak? Sama nggak sama isinya bakteri sama isinya si amoeba tadi? Ingat nggak? Pernah gambar COVID? Pernah. Nah, di COVID itu tubuhnya dari apa aja, Ve? Masih ingat ya? Z jadi COVID sih, Z. Itu dari ada itunya, ada apa? Sampul ya. Ada genetiknya. Bagus, betul. Di dalamnya ada materi genetiknya. Terus ada apa? Kapsul. Kapsulnya tapi beda sama kapsulnya bakteri ya. Kapsulnya itu dia bentuknya adalah sampul atau envelope ya. Terus satu lagi, kurang satu nih strukturnya. Yang melindungi materi genetik apa? Depannya K, hurufnya 6. Lupa. Ingat. Kapsid. Bagus. Jadi apa bedanya? Sama nggak berarti sama bakteri yang tadi? Beda. Hidup nggak virus? Hidup nggak COVID? Enggak. Enggak. Bisa hidup, bisa enggak? Bisa hidup, bisa enggak? Itu makanya disebut sebagai apa ya dulu ya? Kita pernah ngebahas deh. Virus itu masuk ke dalam makhluk peralihan. Makasih ya, Z. 100 poin buat Z nih. Masih ingat tentang itu. Masih ingat tentang virus. Nah, terima kasih, Z. Jadi, kenapa kok Ibu tunjuk virus viral gitu ya? Karena kemarin sempat ada viral pemanasan global itu mencairkan permafrost, di mana di permafrost ini ada virus-virus purba, virus-virus yang bisa jadi virus-virus zombie gitu. Kenapa dikatakan virus zombie? Bukan kayaknya di konteks pikiran bisnis tuh bukan virus bikin zombie sih, tapi si virus ini tuh kayak zombie karena dia itu kalau dibilang hidup, ciri hidupnya apa? Ya cuma punya materi genetik aja, udah gitu. Dia tuh ciri hidupnya punya materi genetik, jadi dia bisa copied, dia bisa di-copy gitu ya, dia bisa memperbanyak diri, itu pun kan bukan dia yang memperbanyak dirinya dia memperbanyak diri itu dibantu sama inangnya dia gitu. Jadi kenapa kemudian konsep sel Ibu tarik ke virus, karena kalian harus paham bahwa virus ini
Oke, dia punya materi genetik, tapi dia tidak bisa disebut sebagai sel karena dia aseluler. Kenapa dia aseluler? Dia tidak memenuhi ciri-ciri hidup. Ciri hidupnya cuma satu, reproduksi pun dia nggak sempurna karena yang mereproduksikan dia, mereplikasi dia itu justru inangnya gitu. Itu alasan kenapa kemudian Mrs. mengangkat virus viral. Jadi bersin hari ini hacim gitu ya, terus kemudian ternyata bersinanmu itu jatuh di tanah, meresap ke tanah, kemudian masuk ke dalam gitu ya, atau suatu hari ternyata ada yang menggali tanah itu, sepanjang si kapsulnya tadi, tuh envelope-nya tadi belum rusak dan materi genetiknya masih komplit, maka begitu dapetin saluran pernafasan lagi, dia bisa mengkudeta si inangnya dan menghasilkan keturunan lagi, dalam tanda kutip ya, dengan bantuan inangnya tadi, karena dia parasit obligat. Oke guys, itu tadi sudah hampir 1,5 jam kita ngebahas tentang konsep sel. Jadi intinya apa sih sel itu? Jadi intinya apa sel itu? Apa sih intinya sel itu? Jadi seperti apa sih sel itu? Oke, let's kita simpulkan. Jadi yang namanya sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Dalam konteks biologi, sel ini sudah memiliki ciri-ciri hidup. Sehingga ada beberapa kingdom yang memang anggotanya adalah makhluk uniseluler. Contohnya kingdom Monera atau kingdom bakteri yang anggotanya bakteri-bakteri uniseluler, atau juga kingdom protista yang contohnya seperti amoeba tadi. Kingdom protista yang contohnya seperti amoeba tadi ya. Itu sel. Ketika di dalam tubuh multiseluler, tubuh hewan, manusia gitu ya, sel ini adalah puzzle-puzzle kehidupannya. Sebagai sel dia hidup, tapi dia juga mendukung kehidupan yang utuh sebagai sebuah atau seorang individu seperti itu. Itulah sel. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sudah sangat malam. Nah, kenapa kok dari kemarin tuh ada istilahnya poin-poin gitu ya? Poin-poin gitu. Kenapa kok ada poin-poin gitu? Karena insya Allah BGSL emang akan berakhir tanggal 14 saja. Tapi nanti di tahun ini, bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah meridhoi, Ibu insya Allah akan membuka bimbingan belajar gitu. Dan nanti orang-orang yang memiliki poin tertinggi ini pastinya, ya oke, bimbingannya pasti berbayar ya. Mohon maaf lahir batin, karena kebetulan Mrs. ada beberapa misi yang sedang Mrs. usahakan gitu, seperti contohnya tadi pingin bikin gimmick yang berbayar, jadi kalau lagi ngajar tuh pas online kayak gitu juga nggak harus berulang kali bikin gimmick, atau ada misi-misi membahagiakan orang tua yang sudah tertunda. Jadi insya Allah karena sekarang udah lebih longgar ya daripada sebelumnya, nanti di semester depan itu Mrs. akan buka kelas gitu. Sistemnya seperti apa? Ya mungkin tidak jauh berbeda dengan BGSL ini, tetapi akan lebih diperbaiki karena masukan-masukan kalian lah. Terima kasih ya sudah jadi bagian dari awal langkah Mrs. Tika. Kenapa ini kemudian ada, oh ini awalnya gini Bu? Iya, karena Mrs. ingin lihat kalau Mrs. bikin pakai video responnya kayak apa, kalau Mrs. bikin gimmick kayak gini responnya kayak apa. Sehingga malam ini Mrs. pun berharap yang sudah hadir 26 tadi sih, sekarang tinggal berapa ya? 23 berarti. Yang sudah hadir 23 siswa ini, Bu mohon masukannya lagi, Bu mohon bisa merefleksikan kegiatan kita malam hari ini. Sama pertanyaannya, apa hal baru yang kamu tahu? Refleksinya sama ya, apa hal baru yang kamu tahu, apa yang menarik, terus apa yang perlu diperbaiki dari penyampaian materinya, seperti itu. Kemudian Ibu bacakan kembali yang malam ini mendapatkan poin dari Google Meeting ini, ada Salma, Zahra, Citra, Elziema, dan Latifa, sama Z ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang dapat poin 100. Yaitu ulangi lagi. Salma, Zahra, Citra, Elziema, Latifa, dan Z.
seperti Ibu sudah sampaikan bahwa nanti akumulasi poin akan bisa ditukar dengan kelas gratis gitu ya. Dan seperti biasa akan banyak jalan menuju Roma. Nanti Miss juga akan bikin beberapa macam kelas sehingga jangan khawatir dulu, Bu, nggak punya uang. Tenang, kita hanya butuh niat yang tulus, kita butuh positive thinking. Semoga dimampukan sama Allah. Ibu pun nggak berpatokan sama duit doang gitu ya. Nanti ada juga kelas-kelas spesial yang Ibu buat itu bayarnya tuh nggak pakai duit, tapi misalnya pakai nilai ulangan kamu yang 100 terus. Itu juga bisa. Atau mungkin sama hal-hal positif yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Nanti kita bisa buat struktur ulangnya lah. Kita bisa saling memberi masukan untuk itu. Nah, sebelum Ibu tutup, silahkan apakah ada yang bertanya terkait dengan materi konseptual hari ini? Jika ada, boleh open mic-nya. Masih ada slot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebetulnya masih ada slot 400 poin nih buat malam ini. Jadi kalau mau ada pertanyaan, boleh dapat poin lagi. Ingat, bisa dapat gratis kelas loh di kelas 11 nanti. Soalnya kayaknya kelasnya juga terbatas biar nanti bisa lebih maksimal. Ada? Tidak ada? Yang bertanya? Sudah cukup jelas? Ya, pengumuman refleksi terbaik untuk yang pertama nanti akan dibacakan hari Jumat. Malam ini pun nanti disilahkan membuat refleksi untuk kegiatan malam hari ini. 3 refleksi terbaik juga akan dapat poin. Seperti itu. Sebelum kita akhiri, Ibu berterima kasih atas kehadiran kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah kita besok di hari Jumat adalah hari terakhir untuk BGSL. Nanti Mrs. akan memberikan pengantar tentang metabolisme. Seperti itu, selamat malam, salam bahagia. Saya Mrs. Tika, guru asik dari Semanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir-akhir liburan.